Oke, selamat sore Pak. Bapak, Selamat sore. perkenalkan nama saya Alia Rezaudina dari mahasiswi STPN Hai Bandung. Ingin mewawancarai Bapak sebagai pihak dari media ya Pak, dari Pesona Budaya Indonesia. Nah, saya sebelumnya sudah melihat Ya. dari akun YouTube Bapak, Pesona Budaya Indonesia, dan itu mengangkat dari sisi kebudayaannya. Banyak yang Bapak Hmm. perlihatkanlah di video tersebut. Nah, khususnya di Kampung Budaya Keranggan ini. Lalu untuk Ya. saya juga udah lihat di akun Instagram juga ya Pak ya. Udah ada Iya betul media ada. Media namanya picture, ya warna media picture, betul. ya warna media picture. Nah, boleh jelaskan dulu Pak awal dibentuknya media picture itu gimana? Awalnya sih waktu itu kan kebetulan saya senang di videografi dan fotografi ya, dan Ya. juga kebetulan suka di budaya. Kebetulan saya tinggal domisili di Bekasi itu ikut bergabung lah sama komunitas-komunitas budayawan di Kota Bekasi gitu kan. Kita juga ada komunitas Betawi juga. Nah, terbentuknya awal media ini keprihatinan saya gitu ya terhadap teman-teman budayawan, sanggar dan segala macam masa pandemi tuh PSBB gitu kan. Nah, pas PSBB itu teman-teman budayawan itu pada ngeluh dia nggak dapet job, nggak dapet penghasilan lah pada waktu itu. Akhirnya saya terbesit gimana caranya buat bisa mengeksplor teman-teman nih awalnya budayawan gitu ya untuk tetap eksis di bidang budayanya gitu. Makanya awal-awal pesona budaya ini kan kita mengambil konsep kayak sanggar-sanggar silat, terus tempat wisata pada waktu itu gitu kan. Dan kemarin itu terus ada apa namanya Kampung Keranggan gitu. Jadi awalnya sih udah lama ya, hampir setahun yang lalu itu karena itu aja biar bagaimana ini tetap eksis, tetap populer, tetap dikenal sama masyarakat di masa pandemi pada waktu itu. Oke, baik Pak. Gitu. Langsung saja ke topik si Kampung Budaya Keranggan tersebut ya Pak ya. Nah, setelah Iya. saya lihat juga videonya, Bapak juga sempat mewawancarai Lurah Jatirangga ya Pak. Nah, di dalam maksudnya Betul, kesimpulan yang betul. Bapak ambil tuh dari pas wawancara Bapak ke Lurah Jatirangga tuh bagaimana sih Pak dari bentuk pengembangannya Kampung Keranggan itu sebagai kampung budaya, dari potensinya juga itu gimana? Ya pada waktu itu kan saya sebenarnya udah liputan kedua ya, liputan pertama itu nggak tayang karena videonya rusak. Jadi untuk informasi saya di media gitu ya di YouTube ini memang udah lama kita dengar juga karena kita berdekatan wilayahnya bahwa Kampung Keranggan itu mau dijadiin kampung budaya. Karena waktu itu anggota DPR RI pun udah sempat datang ke situ pada sesi pertama pada waktu itu. Makanya langsung dinobatkan sebagai kampung budaya. Nah, kebetulan pas berapa bulan kemudian ada acara Babaritan itu, dan kebetulan kita juga ketemu Pak Lurah. Jadi kita menanyakan peran serta pemerintah terhadap Kampung Keranggan yang menjadi kampung budaya Oh, tersebut Bapak gitu juga kan. udah sempat nanyain ya Pak ya, peran dari Iya, pemerintahnya. Lanjut Pak. memang peran pemerintah di Kota Bekasi ini memang bagus ya, karena setelah kunjungan dari DPR RI itu pemerintah terus langsung menindaklanjuti. Nah, kebetulan Lurah Jatirangga pada waktu itu ikut hadir kan, makanya saya langsung wawancara beliau terkait konten budaya tersebut gitu. Menurut Bapak tuh yang Bapak dapetin satu potensi dari kampung budaya itu apa aja sih Pak? Yang sebagai media tuh udah ngangkat gitu. Sebenarnya potensi di Keranggan itu banyak yang bisa dieksplor ya untuk teman-teman media lainnya gitu ya. Apa sih namanya seperti upacara-upacara adat dan segala macam. Dan tadi saya udah jelaskan juga bahwa di sana juga tadi saya pernah ngobrol sama Olot, cuma dia nggak mau diwawancara, maksudnya nggak mau direkam, jadi ngobrol offline aja gitu, ngobrol di luar video. Kenapa mereka itu nggak mau diliput itu tuh kayak gitu, takutnya masyarakat luar itu menanggap beda
salah gitu kan, karena mereka masih menjunjung tinggi adat istiadat leluhur mereka gitu. Sebenarnya untuk potensinya banyak banget. Seperti di sana itu masih ada rumah panggung, terus acara-acara babaritan, terus keliling ini kerbau bule itu. Sebenarnya banyak banget. Lalu apa sih maksudnya bagaimana yang menjadi dasar dari pesona budaya Indonesia itu ikut terlibat gitu adanya mengekspos ada Kampung Kranggan tuh bisa jadi ada orang-orang tuh biar tahu tuh pengembangannya tuh bagaimana tuh apa yang menjadi dasar dari Bapak itu melakukan hal tersebut? Iya, sebenarnya dasarnya itu kita memang terkonsep dari warna channel kita ya, dari media kita itu Pesona Budaya, bahwa kita ini benar-benar mengeksplor budaya Nusantara. Sebenarnya sih nggak cuma di Keranggan aja gitu ya, ada beberapa tempat yang udah kita eksplor juga gitu ya. Cuma memang kebetulan domisili saya di Bekasi dan Keranggan itu berdekatan sama rumah saya gitu ya. Jadi beberapa kali saya berkunjung dan kebetulan juga saya di Bekasi itu ikut tim PPKD namanya Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang dibentuk sama Disparbud Kota Bekasi. Kebetulan saya juga terlibat di dalamnya. Jadi keinginan saya itu untuk mengeksplor budaya-budaya Nusantara sih sebenarnya awalnya seperti itu. Jadi kebetulan saya kecil di Bekasi, tahulah tentang Keranggan sedikit gitu, bagaimana metode masyarakat Keranggan untuk berbudaya dan beradat istiadat gitu. Karena benar-benar menjunjung leluhurnya gitu. Kalau itu sih awal konsep kenapa saya pengen angkat Keranggan itu. Dan kebetulan memang pemerintah pusat juga udah membuat Kampung Keranggan itu menjadi kampung budaya. Oke. Lalu untuk program kerjanya gimana dari Pesona Budaya Indonesia tuh kayak mendukung adanya pengembangan si Kampung Keranggan itu, program kerja dari pihak media tuh bagaimana? Kalau program kerja gitu, karena saya kan media saya ini kan individu ya, nggak perusahaan gitu ya. Jadi kalau saya pribadi sih sebenarnya program kerjanya bagaimana di sana ada kegiatan, misalnya kan kegiatan itu kita nggak bisa bentuk ya, mereka itu yang ngebentuk sendiri. Jadi kita cuma nimbrung ini aja, nimbrung liputan gitu. Jadi kalau misalnya ada acara kita dikontak biasanya sama teman di Keranggan tersebut gitu ya. Ini mau acara ini diliput gitu. Ya udah kita datang, biasanya kayak gitu. Karena kan nggak setiap hari ada kegiatan gitu kan, biasanya kan kegiatan-kegiatan mereka itu ya namanya ya waktunya tuh nggak tentu lah. Kalau menurut Bapak tuh hambatan dalam pengembangan Kampung Keranggan tuh, media kan belum terekspos ya. Saya lihat tuh kayak masih kurang media mengangkat Kampung Keranggan, masih sedikit, malah mungkin medianya tuh mengangkatnya kayak masih pemerintah tuh masih kayak ini ada Kampung Keranggan, ini ada Kampung Keranggan, cuman media lain tuh belum, maksudnya media kayak akun Instagram ayobekasi.net yang emang khusus pariwisatanya tuh Pak, kayak udah ngelihat keunikan dari setiap destinasi tuh belum ada Kampung Keranggan tuh. Itu gimana ya Pak menurut dari Bapak tuh? Sebenarnya kendalanya sebenarnya ada beberapa kendala, kayak tadi saya bilang, saya ngobrol sama salah satu olot di sana gitu. Mereka itu bukan yang nggak mau terbuka sama masyarakat luar, takutnya persepsi atau pandangan masyarakat luar terhadap Kampung Keranggan itu berbeda, karena mereka itu masih mengangkat nilai leluhur mereka. Misalnya kayak gini, dia syukuran lah, selamatan, bahasanya syukuran gitu kan, dengan adanya menyan dan segala macam, bunga dan segala macam, takutnya kan ada pandangan yang berbeda dari masyarakat luar. Jadi kayak gitu. Sebenarnya mereka cuma ingin menghidupkan kembali adat istiadat mereka, leluhur mereka gitu. Jadi mereka tetap pengen menghormati kegiatan leluhur mereka, kayak gitu. Makanya banyak media yang sedikit yang bisa mengeksplor tentang Keranggan, termasuk saya. Saya juga bukan kesulitan ya, karena saya menghormati keragaman budaya
gitu kan. Kita nggak bisa sembarangan kalau misalnya memang ini nggak boleh diekspor, ini nggak boleh ya kita tetap nggak boleh gitu. Kayak di sana kan, tapi kalau misalnya tulisan saya banyak lah, saya udah sering lihat banyak tulisan tentang keranggan, tapi memang format video belum ada, jarang-jarang banget.